Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan realisasi penyerapan anggaran Badan Gizi Nasional untuk program makan bergizi gratis hingga 11 November mencapai Rp41.474 triliun atau 61,23% dari total pagu sebesar Rp71 triliun. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana optimis penyerapan anggaran akan terus meningkat karena sejumlah tagihan masih dalam proses pembayaran pada minggu ini. Ia memperkirakan penyerapan anggaran Badan Gizi Nasional akan melampaui Rp43 triliun sebelum akhir November mendatang. Hal tersebut diungkapkan Kepala BGN Dadan Hindayana saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR RI pada 12 November. Ia mengakui awalnya banyak pihak yang meragukan penyerapan anggaran MBG senilai Rp71 triliun sebab pada Januari BGN hanya mampu membelanjakan Rp52 miliar. Dan kemungkinan kita akan membutuhkan anggaran biaya tambahan karena di 50 hari terakhir untuk bantuan pemerintah makan bergizinya membutuhkan 29,5 triliun. Bisa ditambah dengan program untuk membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi di berbagai wilayah di Indonesia di daerah terpencil yang mencapai 8.200-an yang akan kita bangun, mudah-mudahan bisa tercapai. Dan saya kira karena tadi sidang terbuka mungkin sudah tahu semua masukannya, sebagian besar memberikan apresiasi atas capaian. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan penyerapan anggaran program MBG akan terus meningkat. Dalam sisa waktu sekitar 50 hari menuju tutup tahun, BGN memperkirakan kebutuhan tambahan untuk program MBG mencapai Rp29,5 triliun. Nantinya anggaran akan digunakan secara bertahap, yakni Rp8,5 triliun pada akhir November, Rp10 triliun pada pertengahan Desember, dan Rp11 triliun di akhir Desember 2025. Perhimpunan Dokter Umum Indonesia menggelar diskusi dengan pihak-pihak terkait dalam menyukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam program cek kesehatan gratis di Indonesia. Perhimpunan Dokter Umum Indonesia menggelar diskusi dengan pihak-pihak terkait dalam mensukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam program cek kesehatan gratis di Indonesia. Dalam diskusi tersebut, Perhimpunan Dokter Umum Indonesia bertujuan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembahasan diskusi ini juga diharapkan kepada para ikatan dokter dan tenaga medis dalam melakukan pendekatan dapat melewati tantangan dan memberikan solusi praktis dalam penerapan CKG di puskesmas, klinik, dan praktek mandiri. Dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG, tidak hanya menjadi penerimaan layanan namun dapat menjadi mitra aktif dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sebanyak 158 desa dan 9 kelurahan di Kabupaten Donggala menggelar musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah desa atau RKPDes tahun anggaran 2026. Salah satu poin utama dalam pembahasan tersebut adalah komitmen seluruh desa untuk mengalokasikan 30% dana desa dari pagu anggaran sebagai dukungan bagi Koperasi Merah Putih. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Donggala, Patakali, menjelaskan bahwa alokasi 30% tersebut merupakan dana talangan bagi Koperasi Merah Putih yang mengalami kendala dalam operasionalnya. Dana ini sifatnya sebagai dana jaga-jaga. Jika Koperasi Merah Putih menghadapi masalah keuangan, maka dana tersebut bisa digunakan sementara. Namun jika koperasi berjalan baik dan memperoleh sisa hasil usaha sebesar 20% dan terkembali ke desa. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa koperasi yang mampu menghasilkan SHU secara rutin wajib menyetor imbal jasa sebesar 20% dari SHU kepada pemerintah desa setiap tahunnya. Dana tersebut akan masuk sebagai pendapatan asli desa, PADES. Sebenarnya itu dana talangan yang 30% itu dari desa itu kan sudah ada aturannya yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa bahwa dana desa itu harus disisihkan 30% sebagai dana untuk berjaga-jaga kaitannya dengan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Itu dana talangan. Jadi dana talangan ini
ketika misalnya KDKMP misalnya atau KDMP yang ada di desa misalnya dia ada masalahnya sedikit, maka dia bisa menggunakan dana itu. Ini bentuk tanggung jawab dan sinergi antara koperasi dengan desa. Ketika koperasi untung, desa juga mendapatkan manfaat langsung dari Koperasi Merah Putih. Kebijakan pengalokasian 30% dana desa untuk Koperasi Merah Putih ini juga sejalan dengan regulasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mewajibkan desa mendukung penguatan koperasi sebagai motor ekonomi masyarakat. Program Koperasi Merah Putih di Donggala diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi desa, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat kemandirian ekonomi lokal berbasis usaha bersama masyarakat. Dari Kabupaten Donggala, Basrudin Muhammad, kontributor TVRI Sulawesi Tengah, melaporkan.